adalah Khawlah binti Sa'labah, seorang sahabat perempuan yang memiliki paras cantik dan jelita. Ia diberi istri oleh seorang laki-laki bernama Aus bin As-Samit. Satu ketika sang suami, yaitu Aus bin As-Samit, melihat sang istri sedang melakukan sholat. Selama sang istri dalam sholatnya, Aus terus memandanginya dari arah belakang. Ia sungguh terkesan dengan keindahan tubuh istrinya. Ia terlebih ketika Khawlah sedang sujud, bagian belakang tubuhnya membuat Aus ingin menggauli istrinya. Maka ketika sang istri selesai sholat, Aus mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri. Namun Khawlah menolak. Atas penolakan ini Aus marah besar, hingga akhirnya keluar kalimat yang menjadikan Khawlah tertalak. Kepadanya dengan emosi Aus mengatakan, "Bagiku engkau laksana punggung ibuku," kata Aus. Dalam tradisi masyarakat Arab, kala itu menyamakan istri dengan punggung ibu sang suami adalah cara suami untuk menceraikan istrinya. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki catatan tersendiri yang perlu diketahui perihal perilaku seksnya Aus. Disebutkan bahwa Aus berhasrat terhadap perempuan dan menginginkan menggaulinya dengan cara yang tidak semestinya. Karenanya Khawlah menolak permintaan itu. Atas penolakan ini Aus marah dan mengatakan, "Bila kamu keluar dari rumah sebelum aku melakukannya denganmu, maka bagiku engkau seperti punggung ibuku." Usai mengatakan kalimat itu, Aus menyesalinya. Ia paham bahwa dengan kalimat seperti itu sama saja ia menceraikan istrinya. Pada saat itu di masa jahiliyah belum ada hukum zihar. Kalimat zihar seperti itu masih dianggap dan dihukumi sebagai talak. Adapun Khawlah pun tak terima bila ia dicerai oleh suaminya, maka serta-merta ia mendatangi Rasulullah. Kepada Rasulullah ia menyampaikan, "Ya Rasulullah, Aus menikahiku saat aku masih gadis yang disukai banyak lelaki. Kini setelah aku tua dan memiliki banyak anak, ia menyamakanku dengan ibunya atau menceraikanku. Aku memiliki anak-anak yang masih kecil. Kalau mereka aku serahkan kepada Aus, mereka akan sia-sia. Tapi kalau mereka aku yang mengurus, mereka akan kelaparan ya Rasulullah," kata Khawlah binti Sa'labah. Akan tetapi Rasulullah tetap menghukumi talak kepada Khawlah. Khawlah masih belum menerima. Ia bersikeras, "Ya Rasulullah, demi Allah ia tidak mengatakan kalimat talak. Dia itu bapaknya anak-anakku. Dia itu orang yang paling aku cintai," kata Khawlah binti Sa'labah. Namun Rasulullah lagi-lagi tetap menghukumi talak atas Khawlah. "Engkau haram baginya," kata Rasulullah. Tapi Khawlah tetap tidak mau terima. Terjadilah perdebatan di antara keduanya. Khawlah bersikeras untuk tidak mau dihukumi talak, sementara Rasulullah tetap dalam pendiriannya. Sebagaimana diketahui bahwa setiap kali ada permasalahan yang disampaikan oleh Rasulullah, maka beliau tidak akan menghukumi kecuali setelah adanya wahyu dari Allah. Pun demikian dengan kasus Khawlah ini, karena tidak ada wahyu yang turun menyangkut kasus tersebut, maka beliau tetap menghukumi talak dan tidak menerima permintaan Khawlah untuk memutuskan hukum yang lain. Melihat kenyataan bahwa keinginannya tak akan dipenuhi oleh Rasulullah, Khawlah tak berputus asa. Kepada Rasul ia mengatakan, "Baiklah ya Rasulullah, akan aku adukan masalah ini kepada Allah," kata Khawlah binti Sa'labah. Maka kemudian Khawlah menengadahkan kepalanya ke arah langit. Dengan suara yang sangat lantang ia berseru, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Turunkanlah solusi bagi masalahku ini melalui lisan nabimu." Ia terus mengadukan masalahnya kepada Allah. Di saat seperti itulah wajah Rasulullah terlihat berubah. Kepada beliau turun ayat yang menghukumi bahwa masalah Khawlah dan suaminya itu adalah masalah zihar, bukan talak. Seorang suami yang mendihar istrinya dan berkeinginan untuk mencabut ucapannya itu, maka ia tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah memerdekakan seorang budak. Bila tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Akan tetapi bila tidak mampu melakukan keduanya, maka mereka memberi makan kepada 60 orang miskin. Yang dimaksud
yang turun di atas permasalahan khaulah ini telah diturunkan di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 1-4. Dari surat ini Allah berfirman yang artinya, sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat orang-orang di antara kamu yang mendihar istrinya atau menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah Khawlah binti Sa'labah, seorang perempuan dari kalangan sahabat yang tidak saja mengadukan permasalahannya kepada Rasul, tapi juga langsung kepada Allah. Dan doanya itu didengar sehingga turunlah ayat di atas. Sahabat perempuan yang aduannya didengar dan dikabulkan oleh Allah, dan karenanya ia terbentuklah hukum dihar di dalam agama dan syariat Islam. Kisah ini banyak ditulis oleh para ulama tafsir dalam berbagai kitab mereka. Di antaranya adalah Syekh Al-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Al-Munir. Masih di kisah Khawlah binti Sa'labah, setelah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di saat itu ada kisah tentang Khawlah binti Sa'labah dengan Sayyidina Umar. Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab bersama beberapa orang berkendara menunggangi khimar. Di dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan Khawlah binti Sa'labah. Khawlah kemudian menghentikan perjalanannya Umar dan teman-temannya. Kepada khalifah kedua itu, Khawlah kemudian memberikan banyak nasihat dan didengar dengan seksama oleh Umar. Ia berkata, "Wahai Umar, engkau dahulu diundang dengan Umair, lalu kau dipanggil Umar, dan kini engkau diundang dengan sebutan Amirul Mukminin. Takutlah engkau kepada Allah, wahai Umar." Kata Khawlah, "Sesungguhnya orang yang yakin dengan kematian, maka ia takut kehilangan. Orang yang yakin dengan hisab, ia takut pada azab." Kata Khawlah terus. Kemudian Umar bin Khattab terus mendengar nasihat Khawlah, hingga ada yang mengatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berhenti hanya untuk mendengar ucapan perempuan tua ini?" Sayyidina Umar kemudian menjawab, "Demi Allah, seandainya perempuan ini menahanku dari awal hingga akhir siang, aku tak akan berhenti dan terus mendengarnya, kecuali untuk melakukan sholat maktubah." Jadi Sayyidina Umar ini kalau tidak karena sholat, ia akan tetap mendengar perkataan Khawlah binti Sa'labah. "Tidakkah kalian mengenal siapa perempuan ini?" kata Umar. "Dia adalah Khawlah binti Sa'labah. Allah telah mendengarkan ucapannya dari atas 7 langit. Bila Tuhan semesta alam mau mendengar ucapannya, pantaskah bila Umar tak mau mendengarnya?" Begitulah kisah dari Khawlah binti Sa'labah, sehingga turunlah ayat yang membahas tentang zihar. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil pelajaran, pengetahuan tentang kisah sahabat, sehingga dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu turunlah wahyu, sehingga sampai hari ini kita bisa mengerti dan faham tentang hukum-hukum Islam. Asbabun nuzul tentang hukum-hukum Islam kita bisa tahu dengan kisah-kisah salafus soleh, orang-orang terdahulu, Rasulullah, sahabat dan para tabi'in dan orang-orang soleh yang lainnya. Nantikan terus kisah-kisah dari kami di channel kesayangan kita Guru Gesang. Mudah-mudahan menambah keimanan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.